Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur, yang terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya untuk para sahabat YouTube semua, semoga Allah memberikan umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang melimpah, halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang bernama Alqamah dikenal taat dalam beribadah dan rajin melakukan sedekah. Pemuda yang sangat rajin sholat, puasa, bersedekah, dan amal ibadah lainnya. Tetapi pemuda ini mengalami kesulitan saat meninggal karena satu hal, durhaka kepada sang ibu. Kehidupan Alqamah berubah setelah ia menikah. Karena kesibukannya dengan urusan rumah tangga, akhirnya ia kurang memperhatikan ibunya yang masih hidup. Ibu tinggal sendirian di sebuah pondok. Meski sudah berlalu lama di pondok, Alqamah tetap saja tidak menjenguk dan belum memberi santunan kepada sang ibu. Sang ibu kecewa, beliau merasa berkecil hati terhadap sikap anaknya yang kurang memperhatikan dirinya. Suatu hari, Alqamah sedang sakit parah. Semua keluarganya menjenguknya, satu rumah Alqamah dipenuhi oleh sanak keluarganya itu. Tetapi, di rumah Alqamah tidak ada keberadaan sang ibu. Rupanya sang ibu belum datang menemuinya. Alqamah sudah dalam keadaan sakaratul maut. Melihat kondisi Alqamah yang sudah mendekati kematian, para keluarganya mentalkin kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tetapi apa yang terjadi? Alqamah tidak bisa mengikutinya. Kalimat tauhid tersebut diulang berkali-kali, tetap saja Alqamah belum juga dapat menirukannya. Mulut Alqamah tertutup, yang terlihat hanya wajahnya yang gelisah dengan kedua matanya yang sudah sangat membengkak, seakan memberi pesan meminta tolong. Melihat kondisi Alqamah yang semakin parah, membuat para keluarga dan sahabatnya yang hadir merasa heran. Sebab mereka mengetahui bahwa seorang Alqamah merupakan sahabat Nabi Muhammad, seorang yang taat dan waro. Menurut mereka, Alqamah adalah teladan yang baik untuk ditiru semasa hidupnya. Sebagian sahabat yang hadir segera menghadap dan melaporkan kejadian ini kepada Baginda Rasulullah. Baginda Nabi Muhammad kemudian mengutus beberapa sahabat untuk menjenguk Alqamah dan melihat kondisinya Alqamah lebih dekat. Para sahabat Nabi ingin mencoba mentalkin kalimat tauhid kembali kepada Alqamah. Ketika para sahabat Nabi mencoba mentalkin kalimat tauhid itu, keadaannya tetap saja seperti sebelumnya. Alqamah tidak mengikutinya sama sekali. Bahkan Alqamah terlihat semakin gelisah dan sangat menakutkan. Para sahabat memutuskan untuk menjemput Rasulullah. Baginda Rasulullah kemudian hadir di depan Alqamah, sahabat Rasulullah yang setia itu. Dengan hati yang cemas dan penuh kasih sayang, Baginda Rasulullah mentalkin kalimat tauhid, tetapi sayang Alqamah justru menggelengkan kepalanya. Baginda Rasulullah terdiam, lalu bertanya kepada hadirin, apakah Alqamah ini masih mempunyai ibu kandung? Salah seorang hadirin menjawab, benar, masih ada ya Rasulullah. Baginda Rasulullah bertanya kembali kepada hadirin, di mana ibu itu? Istrinya menjawab, di sana, di dusun itu. Dia mondok sendirian, ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk segera mendatangkan ibunda Alqamah.
Setelah tiba, Nabi Muhammad bertanya kepada ibunda mengenai hal ihwal Alkamah. Sang ibu kemudian menceritakan semuanya kepada baginda Rasulullah. Mendengar penjelasan sang ibu, baginda Rasulullah memerintah para sahabat dan hadirin untuk mengumpulkan kayu api unggun beserta dengan minyaknya. Sebagian dari sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, kayu ini untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan tegas, untuk membakar Alkamah. Sebab lebih baik kita bakar sekarang saja daripada kelak dibakar di dalam api neraka jahanam. Mendengar putusan Rasulullah, sang ibu kandung Alkamah tidak tega, bila anak kandungnya itu sampai dibakar di depan matanya sendiri. Sang ibu kemudian berkata kepada baginda Rasulullah, "Wahai junjungan alam, janganlah dibakar anakku ini, biarlah ku maafkan segala kesalahannya itu dan aku relakan segala pengorbananku untuknya." Sang ibu melanjutkan perkataannya dengan bersaksi, "Aku mengakui bahwa tiada Tuhan selain daripada Allah. Dan aku mengakui bahwa Muhammad benar-benar Rasul-Nya." Di depan hadirin, aku bersaksi bahwa benar-benar anakku Alkamah ini, segala kesalahannya telah kumaafkan dan telah kurelakan, kata sang ibu. Saat itu juga, Rasulullah menyuruh sahabat untuk melihat kondisi Alkamah. Ternyata Alkamah sedang menarik nafasnya yang terakhir sambil mengucapkan kalimat tauhid. Dengan muka yang jernih dan mata yang sayu memandang dengan bibir yang tersenyum tersungging di bibir itu kalimat thayyibah, La ilaha illallah. Alkamah akhirnya kembali dengan tenang dengan wajah berseri-seri. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang Muslim." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.